Halo teman-teman Himade, selamat datang di Kyono Inspiration episode pertama. Kenalin, nama aku Reja, saya di sini sebagai PJ Kyonis dan saya ditemani oleh. Halo, aku Fani. Jadi hari ini kita mau tanya-tanya nih sama salah satu narasumber kita. Kira-kira siapa ya? Oke Kak, bisa perkenalan diri dulu? Halo. Ayo. Oke, jadi nama saya Citra. Saya dari angkatan 2014. Yoshiko onegai shimasu. Terus koneksi masa. Namanya Yoshiko onegai shimasu. Hai, onegai shimasu. Baik Kak, untuk mulai pertanyaan pertama ini ya. Kalau Kakak ini sekarang lagi sibuk apa ya Kak? Kalau sekarang lagi kerja di daerah Cikarang gitu. Jadi lagi kerja di salah satu perusahaan Jepang yang itu perusahaan trading part-part otomotif gitu. Jadi di sini saya kerja sebagai translator, interpreter juga, dan merangkap juga di bagian HRD GE seperti itu. Ya. Wah, keren banget Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, dari kan Kak pernah ikut student exchange nih ya ke Jepang. Nah kalau boleh tahu nama student exchange-nya itu apa ya Kak? Waktu itu sih pernah ikut program student exchange ke Nanzan University. Jadi waktu itu sekitar tahun berapa ya? Tahun 2018. Jadi Oktober 2018 sampai Mei 2019 itu ikut program 2 semester di Nagoya ya, di Nanzan University. Programnya itu mencakup pembelajaran bahasa dan budaya Jepang selama 2 semester. Jadi ini kita masuknya di fakultas yang khusus untuk mahasiswa asing kayak gitu. Jadi kita nggak yang langsung berbaur sama mahasiswa Jepang yang lain dalam satu kelas, tapi lebih ke ya sama kayak ini sih, sama kayak Nihongo Gakko sih. Jadi kayak sekolah bahasa Jepang yang khusus buat orang asing. Tapi ini yang dibawahi oleh kampus gitu. Dan di sana sih nggak cuma belajar tentang grammar atau misalnya nggak cuma belajar tentang sejarah atau budayanya aja, tapi ada juga tentang business manner-nya juga. Terus ada classical Japanese juga, itu apa, bahasa Jepang klasik gitu ya, jadi grammar-grammar yang dasarnya, dan belajar sedikit tentang sejarah dari classical literature-nya juga, ya itu sih. Ini kalau untuk pertanyaan selanjutnya kan ya kakak tadi pernah tinggal di Jepang nih ya. Kalau kakak sendiri itu tinggal di Jepang dulu apa ya, berapa lama sama tinggalnya di mana ya kak? Kalau boleh tahu. Oke, waktu itu sih pas exchange itu tinggal di kota Nagoya. Jadi waktu itu kebetulan tinggalnya di asrama yang dekat banget sama kampus gitu. Jadi ini kampus Nanzang, terus udah gitu dia di seberangnya ada asrama gitu. Jadi ini ada asrama khusus buat putri, dan itu di asrama itu tuh kita tinggal gak cuma sama mahasiswa asing aja, tapi ada roommate orang Jepangnya juga kayak gitu. Jadi kayak apa ya, bisa belajar bareng juga di situ. Terus sama mahasiswa asing yang lainnya juga kan kadang-kadang ada event barengan lah gitu. Misalnya kayak kita ngadain Halloween party gitu kan, atau misalnya ya kayak event-event kecil lah gitu kan, atau misalnya sekedar hangout juga kita ya asik gitu jatuhnya gitu kan. Ya udah satu kampus, terus udah gitu dia ada yang satu asrama juga gitu. Jadi ya nambah banyak relasi lah gitu. Enaknya kayak di asrama, saya kira nyari kosan itu di sana di Jepang kak. Sebenarnya apa ya, kayak banyak pilihan sih ya kalau buat mahasiswa asing di sana. Tapi kebetulan kalau yang dari Unpad itu program exchange-nya itu yang udah kayak satu paket gitu loh. Jadi selain yang disalurkan ke universitasnya gitu untuk belajar selama 2 semester, itu juga udah ada penempatan di asramanya juga. Oke, misalnya untuk mahasiswa exchange tahun ini ditempatkan di asrama ini gitu. Kayak gitu sih, jadi nggak repot nyari tempat tinggal lagi. Tuh Reza jadi kepengen gak sih? Pengen lah. Ini nyoba ke Jepang. Pertanyaannya selanjutnya apa? Ada suka dukanya kak itu pas di Jepang itu? Suka dukanya, kalau sukanya mungkin jadi berani untuk explore banyak tempat sih gitu. Jadi kalau selama di Indonesia kan mungkin kayak nggak banyak
eh, wisata misalnya kayak keluar kota atau misalnya keluar provinsi gitu. Itu bahkan kayak hampir jarang lah gitu. Kalau di Jepang sih kayak mumpung masih di sana gitu. Jadi misalnya pernah itu weekend itu ke Osaka sama ke Kyoto gitu. Jadi kayak misalnya nginep semalam gitu kan di kayak kapsul hotel gitu, atau misalnya kayak di asrama temen gitu kan. Itu jadi kayak nyempetin buat pergi ke luar kota atau misalnya keluar prefektur pas weekend gitu. Terus intinya banyak ini sih, banyak petualangan sih gitu. Selain banyak hal yang dipelajari juga banyak tempat dan ya pemandangan baru gitu untuk dinikmati. Kalau dukanya mungkin karena mungkin kayak ada suatu keterbatasan gitu yang dimana agak susah untuk nyari tempat buat arubaito gitu ya, atau kerja part time. Jadi mungkin kayak ada suatu kekurangan, nggak bisa ngerasain part time di Jepang gitu. Ketika misalnya kayak teman-teman banyak yang bilang gitu kan, oh iya ini aku habis part time di sini, kayak terus pulang ke Indonesia atau misalnya pulang ke negaranya dapat kayak uang saku, misalnya tabungan jadi banyak banget gitu. Sedangkan kalau ini ya agak di luar dugaan, agak susah buat nyari tempat kerja part time gitu. Jadi mungkin ya ada kekurangan dari situ sih gitu. Jadi ya sebisa mungkin survive gitu dengan apa yang udah didapat gitu. Itu sih. Kalau di sana kan nyari makanan halal susah nggak? Makanan halal ya lumayan sih, tapi kalau waktu selama di Jepang sih sebisa mungkin kayak masak sendiri gitu, karena di asrama juga kan dia ada dapur gitu, dan tempat buat belanja misalnya kayak supermarket kayak gitu juga dia lumayan terjangkau gitu. Jadi ya selama masih bisa masak sendiri. Bahan-bahannya juga memang cukup terbatas, tapi tetap masih tetap banyak pilihan sih gitu. Kayak ikan kayak gitu juga kan dia banyak juga di sana. Kalau ini kan ngomong-ngomong, apa sih yang memotivasi kakak buat ikut student exchange itu gitu? Motivasi ikut program student exchange ya, waktu itu seleksinya itu kalau nggak salah di akhir tahun 2017 gitu. Jadi Desember 2017 itu pas lagi ngerjain skripsi gitu. Jadi kayak baru beres prasidang gitu. Terus saya masih bingung sebenarnya waktu itu. Aduh, ini sebenarnya ikut nggak ya gitu kan. Cuman karena ini mumpung jadi mahasiswa dan masih bisa explore banyak hal gitu. Karena kalau udah nggak jadi mahasiswa gitu kan, misalnya pas udah lulus kan kita mau nggak mau harus nyari jalur mandiri gitu kan, antara ikut dari misalnya beasiswa LPDP atau misalnya yang dari kedutaan Jepang gitu kan, dan itu saingannya pasti bakal lebih banyak lagi gitu. Ya udah, kayak ini mumpung pas lagi di kampus gitu, cakupannya mungkin saingannya lebih ke internal jurusan aja, jadi coba deh gitu kayak gitu. Dan alhamdulillahnya dapat hasil yang terbaik gitu. Jadi langsung disalurkan ke Nanzang University, dan mungkin kayak pendorongnya sih sampai bener-bener bisa ke Nanzangnya itu karena kalau belajar bahasa asing itu kayaknya kurang afdol gitu kalau misalnya kita belum pernah ke negaranya langsung gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya kita belajar misalnya udah banyak banget gitu belajar di kampus, misalnya udah ikut bungkasai sampai menang berapa kali pun, tapi kalau misalnya belum ngerasain kehidupan di Jepang atau misalnya belum pernah ngerasain interaksi dengan ya orang-orang di lingkungan Jepang tuh kayaknya masih kurang lah gitu. Dan ternyata memang banyak hal yang dipelajari juga gitu selama di sana, yang bahkan sama sekali belum pernah tersentuh di kampus kayak gitu. Kalau di Jepang itu menurut kakak apa ya yang paling harus dilakuin gitu? Misalnya harus ngapain atau harus kemana gitu? Rekomendasi jalan-jalan di Jepang gitu ya. Oke, rekomendasi tempat ya. Sebenarnya kayak tiap orang yang ke Jepang ini bisa banyak tipenya sih gitu. Jadi ada yang dia ke Jepang itu untuk misalnya wisata kuliner gitu kan. Dia lebih cenderung untuk menikmati makanannya gitu kan. Ada juga yang nyarinya itu kayak kastilnya gitu kan. Jadi misalnya kayak kastil Osaka atau misalnya di kota ini foto di kastilnya gitu kan. Banyak macamnya sih gitu. Tapi kalau saya mungkin lebih ke kayak menikmati pemandangan taman kali ya. Jadi
kalau di Jepang itu misalnya kayak di Tokyo itu kan dia Taman Ueno itu kan ya itu paling rekomendasi lah gitu kan kalau di Jepang itu. Karena apa ya, di Taman Ueno itu dia kayak kebun binatang ada, museum ada, terus air mancur. Pokoknya banyak banget lah gitu. Atraksi yang bisa dinikmati gitu. Dan kalau misalnya di Nagoya itu dia ada Higashiyama Koen itu, jadi Taman Higashiyama itu sering sering ada event ini juga sih kalau misalnya musim semi itu kayak event hanami gitu, atau misalnya ya event-event festival lainnya, festival musim panas juga kalau nggak salah sering diadain di situ juga sih. Terus kalau di Osaka sebenarnya ada Osaka atau Kyoto itu sebenarnya banyak ini juga sih gitu, banyak atraksinya juga sih, apalagi kalau Kyoto kan dia banyak ini sih, banyak kuil sama apalagi kalau pas musim gugur itu bagus banget kalau di Kyoto. Itu sih. Jadi mungkin rekomendasinya kalau dari saya sih lebih ke kayak taman, dan itu harus dicari berdasarkan musim yang terbaik gitu di taman itu. Jadi kan ada tuh yang dia lebih bagus untuk pemandangan momijinya gitu. Ada yang lebih bagus untuk yang sakuranya kayak gitu sih. Berarti kalau kakak sendiri di Jepang tuh udah pernah kayak nyobain ngerasain pakai kimono atau yukata gitu belum, Kak? Karena itu kan pasti seru banget dong. Itu udah pernah sih. Waktu di kampus itu kan ada tuh kelas tea ceremony gitu. Jadi tata cara upacara minum teh, dan itu ada taikeng atau ya semacam pengalaman budaya untuk pakai yukata sih kalau waktu itu ya. Jadi pas kelas musim gugur kalau nggak salah itu, jadi si yukatanya gitu ya mungkin ya kayak semacam ya kimono tapi dia agak tipis gitu, tapi dia edisinya musim gugur gitu, dan kita sambil pakai kimono itu gitu, kita sambil minum teh gitu kan, terus ya makan kue khas musim gugur juga. Itu ada sih experience kayak gitu. Terus di Kyoto juga ada sih, itu pernah kayak sewa kimono juga gitu khusus buat jalan-jalan di Fushiminari. Waktu itu berapa ya sewa tuh, sekali pakai itu sekitar 2.000 yen. Ya lumayan lah gitu kan, kayak jalan-jalan sambil foto gitu kan. 200.000 lah kalau rupiah. Kalau boleh tahu ya kakak tuh pernah ikut lomba-lomba bahasa Jepang gitu nggak sih kak? Lomba bahasa Jepang? Pernah sih. Jadi pertama kali ikut lomba bahasa Jepang itu di Unpad gitu. Jadi langsung bukanya itu sendiri. Ya jadi dari Ichinensei sih sebenarnya udah berapa kali sih ikut lomba di Bungkasai. Kalau nggak salah pas pertama itu ikutnya lomba kana, jadi kana sama kanji. Terus udah gitu kayak tingkat 2 sama 3 itu kanji lagi, kanji sakubung kalau nggak salah. Terus pas terakhir tingkat 3 itu sempat ikut ini sih speech. Jadi antara itu sih kayak 3 atau 4 cabang lomba itu. Oh ya Kak, aku pengen tanya dong. Kan kalau di topik-topik sekarang tuh banyak juga ya mahasiswa-mahasiswa asing yang datang ke Jepang. Mungkin kakak pernah nggak sih experience ini agak sensitif ya, mungkin dirasisin sama orang Jepang mungkin yang lebih tua ataupun teman kuliah gitu Kak? Oke. Sebenarnya ini agak cukup mengejutkan karena Nanzang University itu sebenarnya universitas Katolik ya. Jadi dia tuh kayak yayasan Katolik gitu. Jadi mungkin kalau di Indonesia itu kayak kalau kampus itu mungkin kayak Unpar kali ya. Tapi ini mungkin versinya kayak dia tuh ada dari SD sampai SMA itu dia yayasan Katolik gitu, Nanzang itu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Tapi di luar dugaan Nanzang itu sangat-sangat toleran sih gitu. Walaupun gitu di kayak misalnya fasilitas kayak tempat ibadah atau misalnya makanan halal sebetulnya masih belum ada, tapi untuk penerimaan mahasiswa asing mereka sangat-sangat ini sih welcome sih. Dan mahasiswa asing yang lainnya juga mungkin karena mereka udah punya pemahaman tentang multikultural gitu kan, jadi udah nggak ada yang misalnya kayak ini lihat yang dia pakai hijab atau misalnya
lihat orang dari ras lain gitu kan atau dari negara lain terus dia mungkin kayak merendahkan gitu, sama sekali enggak sih. Bahkan waktu di Nanzang itu sempat diminta berapa kali untuk jadi apa ya, representatif model mahasiswa untuk di apa ya, kayak majalah kampus gitu sih. Jadi kayak Nanzang itu kan dia suka ngeluarin apa ya, majalah tahunan lah gitu, sekalian untuk promosi kampusnya juga kan. Dan itu ada beberapa mahasiswa asing yang diminta untuk jadi model untuk representasi dari ya mahasiswa asing sendiri gitu kan, dari berbagai ras gitu, dari orang Amerika ada, Jepang ada, terus ya dari berbagai ras. Terus ya saya juga kebetulan kepilih yang pakai hijab gitu, karena waktu itu kalau nggak salah di satu angkatan itu cuma saya yang pakai hijab gitu, jadi ya kayak otomatis dipilih gitu kan. Tapi yang bikin kagetnya itu sih, ternyata kayak apa ya, kampus Katolik pun dia masih ingin menunjukkan kalau ini loh kita apa ya, kita menerima mahasiswa dari berbagai kalangan agama kayak gitu. Ya itu sih, terutama kalau di kampus ya. Keren banget Kak, berarti teman-teman Himada juga nggak perlu khawatir ya, mungkin nanti ada yang pakai hijab kayak, aduh aku takut dirasisin nih. Kalau di kampus kakak mah alhamdulillah aman-aman aja ya kakak. Aman banget gitu. Jadi kalau apa ya, sebagai mahasiswa asing itu nggak perlu khawatir sih gitu untuk dapat pengalaman rasis. Ntar yang pakai hijab jangan apa ya, jangan khawatir. Ntar siapa tahu jadi representasi lagi gitu kan. Iya keren banget. The next model ya. Masuk majalah, keren banget Kak. Iya, terus apa ya waktu itu pas di kereta itu sebenarnya bukan apa ya, bukan rasis sih, tapi kayak agak lucu aja karena pernah ditanya sama lansia orang Jepang, perempuan gitu ya. Jadi pernah ditanya gitu pas musim gugur kalau nggak salah. Dia nanya kayak gini pas lihat saya pakai hijab gitu kan, duduk di sebelah dia. Ini kamu kok pakai hijab gitu, kamu nggak panas toh gitu. Dia nanya kayak gitu. Ya nanya pakai bahasa Jepang lah gitu kan. Tapi ramah gitu pembawaannya. Cuman kayak dia mungkin kayak penasaran aja gitu kan. Terus akhirnya saya jawab aja, ini sebenarnya nggak panas kok. Malah kalau sekarang pas musim gugur gini kan anginnya agak kenceng gitu kan. Jadi saya ngerasa ini kayak pengganti shawl sih gitu. Terus dia kayak apa ya, langsung oh iya sih ya, ini kayaknya kelihatannya anget banget gitu kan, kayak shawl gitu. Kayaknya enak gitu ya pakai itu. Jadi masih sangat-sangat respectful lah gitu. Orang masyarakat umum di sana juga. Selanjutnya nih, kalau kakak sendiri tuh kenapa ya dulu pengen belajar bahasa Jepang ya kak? Dulu, waduh, ini apa flashbacknya lumayan jauh gitu ya. Apa ya? Jadi sebenarnya motivasi awalnya itu mungkin hampir sama kayak teman-teman kebanyakan gitu kan. Jadi dari pop culture gitu kan ya, semacam anime atau misalnya game gitu yang umum di Indonesia, dan sampai akhirnya itu mendorong untuk ya apa, punya minat gitu di bidang bahasa sama budaya gitu. Apalagi waktu apa di Indonesia gitu kan udah umum yang namanya misalnya kayak apa ya, YouTube gitu kan. Jadi kayak tayangan-tayangan dari YouTube gitu yang dimana kita bisa akses kapan aja gitu kan. Jadi dari situ juga udah mulai apa ya, kayak banyak nyari soal musik-musik Jepang gitu. Kayak misalnya kayak One Ok Rock gitu kan. Ya dulu juga sempat suka juga sih gitu sama One Ok Rock, sampai apa waktu tahun 2013 itu kan One Ok Rock itu kan sempat diundang ke Indonesia juga kan. Dan itu mereka itu sempat diwawancara di Net TV waktu itu, di acara Breakout Net. Dan itu mereka bawa penerjemah Jepang gitu. Jadi apa ya, pas ngelihat itu apa mereka bareng sama penerjemah itu, jadi kayak oke gitu, kalau misalnya ini saya bisa jadi penerjemah, ini kayaknya bisa ketemu nih sama artis-artis Jepang lain yang keren gitu kan gitu. Dan ya siapa tahu gitu kan kalau belajar bahasa Jepang nanti apa dapat chance gitu kan, dapat kesempatan yang kurang lebih sama gitu kayak penerjemah One Ok Rock itu gitu yang ada di TV. Jadi apa ya, mulai muncul minat untuk masuk sastra Jepang itu dari situ sih, dari pas ngelihat penerjemah itu kayak gitu, kayak wah keren banget gitu ya. Suatu saat ya siapa tahu lah bisa kayak gitu sampai akhirnya ya itu apa ya, termotivasi buat belajar bahasa Jepang lebih dalam. Terus ini kak, ada pertanyaan dari teman saya ini, kalau nih ya, kalau mau dapat kerja yang berkaitan dengan di Jepang itu kan, kira-kira skill yang harus dikuatin skill apa ya kak?
Kalau mau dapat kerja di Jepang ya, oke. Sebenarnya kalau ini sih kita bisa pilih dari bidang yang mau kita perdalam gitu kan. Jadi misalnya kalau di Jepang itu kita mau berperan sebagai misalnya bagian sales marketing gitu. Nah ini sebenarnya bisa aja gitu kan, kita cuma memperdalam skill bahasa Jepang dan mungkin kayak skill sampingan kayak misalnya public speakingnya gitu kan, selain belajar bahasa Jepang yang dasar untuk komunikasinya gitu. Tapi kalau misalnya disarankan sih ya, itu bisa bahasa asing lain selain bahasa Jepang, terutama bahasa Inggris gitu. Karena mereka itu nyari orang asing itu untuk ya menghubungkan antara mereka dengan orang asing yang lain gitu kan. Jadi mereka itu lebih prefer merekrut orang asing yang bisa bahasa mereka dan bisa bahasa Inggris gitu. Atau misalnya intinya bisa bahasa sasaran yang mereka pengen gitu. Kalau misalnya bahasa sasarannya bahasa Indonesia ya nggak masalah. Misalnya kita mau memperdalam bahasa Jepang gitu kan. Jadi misalnya kayak kalau kita pilih bidang pekerjaan di bidang HR gitu kan, human resource yang dia menghubungkan antara misalnya penyedia tenaga kerja yang ada di Indonesia sama perekrut yang ada di Jepang gitu. Nah itu kan kayak pasti tektokannya bahasa Jepang Indonesia gitu kan. Itu kan berarti nggak masalah kalau cuma kita belajar bahasa Jepang dan mungkin ya skill sampingan lain kayak public speaking dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau misalnya penghubungnya itu adalah negara selain Indonesia gitu kan. Jadi misalnya mau itu Amerika atau misalnya mau itu negara lainnya gitu ya, kayak misalnya Malaysia gitu kan, atau Singapura. Nah itu kan kayak pasti lebih banyaknya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi jangan sampai ngelupain skill bahasa asing yang lain kayak gitu. Jadi itu mungkin bisa dijadikan skill yang lebih kuat lah gitu untuk menunjang untuk kerja di Jepang. Pertanyaan terakhir nih, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman di Himada gitu Kak? Oke, pesan yang ingin disampaikan ya. Intinya kalian harus punya goals gitu. Misalnya mau itu masih Ichinensei atau misalnya sekarang ini udah Yonensei gitu kan, udah yang misalnya tahun ini atau tahun depan lulus gitu. Jadi intinya ditentukan goals-nya, mau itu kerja di bidang misalnya berhubungan dengan bahasa Jepang atau enggak, intinya kita harus punya fokus gitu. Jadi kalau misalnya kita ada fokus, itu kita bisa menentukan misalnya ini apa yang harus kita siapkan gitu untuk mencapai si goals ini. Kayak gitu. Jadi intinya tetap fokus, jangan setengah-setengah. Itu sih. Baiklah, segitu saja untuk sesi wawancara hari ini ya. Terima kasih buat Kak Citra yang sudah bersedia menjadi narasumber di Indonesia hari ini. Dan juga terima kasih kepada penonton semua. Semoga pesan-pesan yang disampaikan oleh Kak Citra tadi bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Lalu jangan lupa juga untuk menonton Indonesia episode selanjutnya ya. Matai Masyo. Hai, matai masyo. Matai Masyo.